boten datang acara rutin istiqomah kula laksanakan sudah Sabtu bertahun-tahun yaitu membacakan sholawat dengan cara jamiahan bareng-bareng setiap malam Selasa di Teniki malam niki tempat datang Bapak Yusuf atau Nabi Saudara Kuku. Moga-moga pertemuan pula senantiasa Allah surahkan pintu keberkahan dunia akhirat. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan ke haripan baginda Rasul. Seorang hamba yang baik adalah yang bercita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mata terbuka secara dohir atau lebih dalam mimpi. Dengan kuasa Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki apabila kita hidup di lain zaman, zamannya sudah berbeda, tapi ketika mahabbahnya mantap, tidak pernah terbendung sampai sekarang maksimal, secara total itu bisa bertemu dengan Rasulullah. Contoh, ada seorang hamba Allah, seorang waliullah namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau berguru langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yaqzatan, dengan mata terbuka. Oleh karena itu, bagi hamba Allah yang senantiasa selalu tercurah hatinya kepengen mahabbah langsung ketemu dengan Rasulullah, maka cita-cita itu akan Allah kabulkan dengan tidak menggunakan upaya zahir, tapi dengan upaya mahabbah. Karena mahabbah tidak terikat dengan hukum. Dengan mahabbah yang jauh bisa jadi dekat, dengan mahabbah yang berat bisa jadi ringan. Dengan mahabbah sesuatu yang sulit bisa jadi mudah. Bahkan dengan mahabbah tambang berkolong maut laksana lambayan bidadari yang menghembuskan keindahan. Artinya mahabbah itu bisa diraih dengan pancaran hati, lubuk hati lewat latifatul qalb. Latifatul qalbi yang terpancar terus sampai di ruang lubuk rasa, yaitu di latifatul ruh dan latifatul sir, sampai tekan halusnya rasa dan lebih rasanya terlalu halus, khafi dan akhfa. Maka bertafakur diri dengan latifatul nafs, kemudian berlebur diri merasakan keasyikan dengan latifatul qalb. Maka semua yang terjadi akan tampak semua jadi kenikmatan. Oh, kenikmatan mangan agar cuma sesaat, Pak. Kenikmatan bisa mangan lain cuma jamiahan mawon. Sing ora jamiahan ora keduman. Gitu Bapak-bapak. Kenikmatan bisa ngopi ke pokokan nasi ngeblakaken. Kenikmatan panjang umur pun adalah Allah yang kasih. Ketika kita bebas, maka betapa hebatnya Allah memberikan kenikmatan. Kita lihat orang-orang yang di pojok sana yang susah. Kita lihat di rumah-rumah sakit, banyak orang-orang yang merintih kesakitan, padahal di sekelilingnya ada seorang kekasih ataupun keluarganya. Ada juga yang tidak berpakaian karena dilucuti, cuma cuma pakai celana dalam, dimasukkan ke dalam penjara dengan kehinaan, tidak dikasih obat nyamuk walaupun banyak nyamuk, dan darah bercucuran akibat banyak orang yang disiksa di tempat itu. Mari kita bayangkan betapa bebasnya kita diberi kenikmatan. Oleh karena itu, pada saat yang berkah ini, kita jangan sampai keadaan terpuruk apa yang telah saya sampaikan tadi, maka harus banyak bersyukur. Walaupun mider-mider telung dina, oli yang ansa sigar, alhamdulillah masih dipun paringi sehat. Toh lamun mider-mider toli anak penyakit 7, toli glipak neng kono, lakasin ngelungi bagaimana? Oleh karena itu masih sehat, masih waras,
sampai tekan ning omah maning bercengkrama lagi dengan seorang istri tercinta kita. Dan lagi-lagi kita nikmati sebagai satu kenikmatan yang tiada tara yang Allah kasih, dan itu yang terbaik untuk kita. Tapi lamun tidak pakai kacamata bersyukur, apapun yang Allah kasih adalah semuanya bukan bentuk kenikmatan. Punya istri yang cerewet itu keresahan yang sangat, seolah-olah satu ujian yang terberat, padahal banyak cerewet-cerewet yang lainnya di luaran sana. Itu Bapak-bapak. Ketika kita mendapatkan berkah panjang umur, sedangkan orang lain walaupun masih muda, kemarin pada pengumuman innalillahi, kita harus bersyukur. Lamun ora syukuran mah Tuhan hidup Bapak-bapak. Hari ini kita bisa bernapas lega, bisa bercengkrama ria, bisa sama-sama bersilaturahim, meluahkan curhatan bersama teman. Durung tentu engkau esuk atau amben mah. Gitu. Hari ini kita berpisah dengan istri 1, 2, 3 hari ataupun tidak tentu. Itu tidak bisa ditentukan. Siapa yang mendahului kita antara istri dan kita, tidak ada yang tahu. Gitu. Karena ruh adalah karena ruh adalah urusan Allah. Tuh. Min amri Rabbi, ruh itu adalah utusan Tuhanku, kata Nabi. Tuhanku adalah Allah. Tidak bisa dipesan. Matinya nanti kalau 75 tahun. Oleh karena itu hari ini kita bersama-sama membacakan sholawat berjamaah, Kang Ajo. Harus bersyukur, alhamdulillah. Nanti ada saksi orang yang datang dari Cibarengkok, yang topongnya ada kujangnya, namanya itu ada tanda-tandanya. Nanti akan ada panggilan khusus kemuliaan yang Allah kasih. Amin ya Rabbal. Dan mati pun tidak ada yang tahu caranya bagaimana dan seperti apa. Anak sing mati mangan kangkung anak. Orang mangan kangkung bareng ngadeg orang hilang-hilang. Nyebrang jalan mati. Itu. Anak sing nginum banyu kelapa mati. Kelapanya disogrokan, banyunya betul. Bari mangap kelapanya murah. Mati. Iya tuh. Anak maning mati. Ketendenan koran, anak korannya 6 kintal mati kapuk gitu Bapak. Oleh karena itu berbahagialah kita kalau sudah melebur dengan rasa dan masuk dalam lautan syukur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orangnya yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, maka akan kembali nikmat itu untuk dirinya. Alangkah bodohnya kita kalau dikasih kesempatan seperti ini, enaknya dipersada dunia yang Allah yang Allah sediakan, dia kecrek setiap hari cari Gusti Allah, goblok. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat yang tiada tara, kemudian nikmat itu semuanya disediakan di alam dunia ini. Gitu Bapak-bapak. Inna dunya yarisuha ibadiyas sholihin. Singaran dunia itu diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak enak di dunia ini, jangan-jangan kitanya belum soleh. Oleh karena itu, banyak-banyaklah pendekatan dengan Pak Soleh supaya benar-benar soleh. Itu wakunu ma'as-shodiqin, wakunu, dan hendaklah kalian berada ma'as-shodiqin, harus senantiasa bersanding dengan Pak Shodiqin. Itu sangat susah
betapa orang itu akan mendapatkan kenistaan yang lebih kalau tidak dekat dengan shodikin. Shodikin itu siapa? Nah ini shodikin semuanya nih. Ini shodikin. Siapa shodikin itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ulaika mereka itu ya isi ulaik as-shadiquna adalah orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Yang pertama, orang itu hatinya tertanam cinta kepada Allah. Kita cinta nggak sama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap Gusti, karena saya sudah siap menghadap Engkau. Dan ini satu-satunya pertanda kemuliaan, karena aku sudah dapat kupon untuk bertemu dengan Engkau. Seperti itu apa enggak kita setiap saat? Apakah ketika Allahu Akbar, tuhur maning baik, seperti itu apa tidak? Kalau hatinya terpaut karena rasa rindu yang dalam, ingin ketemu dengan Sang Rob, ketepatan dipanggil saat itu juga dengan panggilan hayya 'alas shalah, maka dia semangat untuk menemuinya. Maka berbahagialah. Salah satu tandanya orang yang benar itu seperti itu. Wa rasulih, yang kedua sering taat, takdim, meneruskan perjuangan dan sering meluaskan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka ketika itu pula hati kita terpaut mahabbahnya, meluahkan rasa rindu yang berat. Bahkan ketika mendengar nama Muhammad pun seolah-olah kita tidak kuat dibuatnya. Kenapa? Ada baper ruh kita disebut. Andai kata ada yang ibunya telah wafat. Ini contoh yang nyata, saya ibunya telah wafat. Ibunya Pak Haji juga telah wafat. Apabila ada orang yang memanggil Ito, maka seketika Pak Haji mahabbah berat kepada nama itu yang tersebut, yang telah disebutkan. Kenapa? Karena ada ibu kita yang mengandung, dan ibu adalah salah satu di antara orang tua jasad kita. Terlebih orang tua ruh, bapak ruh kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun kita orang bodoh, walaupun kita orang lemah, walaupun kita orang yang banyak dosa, kepengen aku jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen jadi orang yang mendapatkan satu berkah, bisa bersanding bersama beliau, pengen beriringan dengan beliau, pengen bertemu dengan beliau, pengen berjabat tangan bersama beliau, pengen diiring bersama para sahabat sambil meluahkan rasa mahabbahnya, membacakan sholawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diiring walaupun tidak ada wartawan ketika itu. Semua masyarakat merasa senang karena sama-sama bersama dengan Rasulullah dalam satu kafilah, dalam satu rombongan. Kemudian semuanya dituntun oleh beliau Rasul menghampiri pintu keberkahan, pintu kemuliaan, di mana manusia banyak yang bercita-cita ingin masuk ke tempat itu, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Beda dengan orang yang tidak seperti itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika orang-orang yang kafir, yang tidak taat, yang malas melakukan ibadah, maka digiring oleh malaikat menuju ke tempat yang terburuk, tempat yang sangat dahsyat. Tempat itu semua manusia tidak ada yang
tidak bersedih, semuanya bersedih. Itu. Wa qala khazanatuha alam yatikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum liyunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ketika itu dipapak oleh malaikat penjaganya, namanya malaikat Malik. Apakah waktu dulu tidak ada utusan Allah yang membacakan ayat-ayat yang diturunkan dari Allah? Apakah waktu dulu di dunia engkau tidak semangat beribadah? Apakah waktu dulu engkau seolah-olah enggan melangkahkan kakinya ke masjid tempat bertemunya dengan Allah? Apakah ketika dunia dulu tidak ada Rasul yang membacakan ayat-ayat dan semua apa yang ada yang semuanya berpaut kepada Rasulullah, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ketika itu dengan tertunduk malu menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Iya, saya merasa waktu di dunia ada kesempatan banyak untuk menyembah Allah, tapi senantiasa selalu enggan, malas, dan malas adalah jadi Tuhan saya ketika dulu di dunia. Oleh karena bapak-bapak dan saudara semuanya, mari kita sama-sama untuk berbenah diri, menata hati supaya lebih bersih. Dan orang yang paling punya harta yang banyak adalah orang yang hatinya memancar cahaya kejujuran. Orang lain tidak bisa memprediksi dan tidak bisa mengira bahwa kejujuran adalah punya nilai yang berharga, yang lebih, yang hebat. Contohnya Rasul, ketika dakwah dulu tidak ada tim sukses. Ketika dulu nggak ada harta sebelum jadi khalifah, sebelum jadi raja, tetapi modalnya kejujuran. Dengan jujurnya Rasulullah, 4 sahabat yang setia datang dengan sendirinya. Dengan jujurnya Rasulullah, perniagaan yang senantiasa selalu dijalankan oleh Rasulullah datang dengan sendirinya. Dengan hati yang jujur, kemudian banyak orang-orang yang simpati kepada dirinya. Jadi kejujuran hati itu dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan iman, keberkahan harta, keberkahan rizki. Kalau tidak percaya, silahkan upayakan bersihkan hati kita, berpaut terus dengan Allah, dan upayakan hati kita bersih dan jujur. Maka dengan sendirinya akan datang rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Nabi Muhammad dagang, orang lain dagang, orang lain tidak jujur. Nabi Muhammad jujur, maka rezeki datang kepada beliau. Itu. Saya sering memberikan ilustrasi pemahaman yang langsung. Saya punya murid ketika diajar ngaji dulu, yaitu golongan santri Sadarmen ya. Sadarmen santri Darul Iman. Banyak santri saya yang cerdasnya luar biasa. Ketika sudah masuk ke waktu berikutnya, ketika jadi orang dewasa, orang yang paling bodoh ternyata dari sisi ekonomi dan juga status sosialnya lebih mulia. Kenapa? Karena ternyata dia punya hati yang jujur. Gitu. Dulu santri-santri ini cerdas, santri ini cerdas, santri ini cerdas. Yang bodoh tapi jujur malah sekarang jadi orang yang paling hebat. Itu ilustrasi yang kaitannya dengan biografi seseorang. Kejujuran menghantarkan keberkahan. Benar, kejujuran menghantarkan keberkahan. Suatu saat santri saya yang bodoh itu diuji masuk ke BRI. Masuk ke BRI disuruh nyapu. Ketika nyapu ada duit berceceran. Kemudian dipupuli, dimasukkan ke sakunya. Pertama direkturnya kaget, ternyata ada orang jahat juga. Begitu istirahat menghampiri direkturnya. Pak, ini ada duit berceceran. Kemudian dikasihkan. Setelah dikasihkan, oh berarti orang ini jujur. Besok lagi disuruh ngepel dan disuruh nyapu lagi. Ada duit yang lebih besar lagi, ratusan ribuan. Kemudian dimasukkan ke dalam saku lagi. Kemudian diserahkan lagi kepada bosnya tadi. Besok-besoknya silakan kamu pakai seragam,
dan saya angkat kau sebagai karyawan bank ini. Itu kejujuran, Pak. Jadi kejujuran itu walaupun nominalnya tidak bisa terukur, nominalnya tidak bisa disebut, dan tidak pakai neraca apapun kaitannya dengan ukuran, tetapi kejujuran itu bisa mengantarkan manusia-manusia jadi berkah. Orang pinter yang tidak jujur ketika dapat amanah, kemudian dapat rezeki yang banyak, maka dia bisa tahan ketika pulang, istrinya tidak tahan. Masa orang lain bisa beli pesawat terbang, katanya kok motornya doyok deh. Akhirnya kejujuran itu ternodai dengan apa? Dengan intrik-intrik godaan yang kadang-kadang kita tidak tahu godaan itu dari orang-orang terdekat kita. Maka korupsi yang tadinya dia seolah-olah taraf korupsinya adalah innalillah, tidak ketahuan sampai bisa jadi alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah itu menurut kacamata manusia, ketika kita tidak ketahuan, seolah-olah dia bisa ada luahan nasib dari status sosialnya lebih tinggi karena dia jadi orang sukses. Tapi dalam pandangan Allah, bagaimana? Suatu saat akan ada tim dari KPK akhirnya dapat seragam oranye. Seperti itu, Bapak-Bapak. Dan orang yang tidak jujur, kejahatannya lebih hebat dari orang awam adalah orang pintar. Contoh, kita pengen gitu ya. Contoh, ada orang melarat, tiga-tiganya bercerita tentang kemelaratannya. Saya punya anak 3, yang satu koyon, yang satu pilek, umbelan, yang satu kopokan, semuanya. Kata ini, saya juga punya istri, lagi nyidamnya pengen dibelikan emas yang panjang sesikut, lamun ora dipaih, wanepan ngeracun lakine. Gitu. Yang satunya lagi, tiga-tiganya nekat, yuk kita beli tergos. Saya punya arit, kamu harus pakai tergos. Semuanya beli tergos. Akhirnya masuk nih bah. Modalnya nodong pakai arit, semuanya karyawannya pada gemeter ya. Begitu gemeter, akhirnya kata direkturnya, stop. Mangga, silakan. Mau berapa juta? Silakan. Pokoknya kami ingin aman. Akhirnya diambillah 10 juta. Begitu sampai di rumah, 10 juta itu ada yang dibelikan emas, ada yang masuk ke rumah sakit, untuk biaya rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian ada polisi datang. Begitu polisi datang, ada pemberitaan. Berita terkini, BRI telah kerampokan 5 miliar. Itu, Pak. Nah, orang yang 10 juta tadi baru dicicipi beberapa ratus ribu saja, kena. Ada orang dalam, direkturnya itu sendiri, mencuri berita. Udah, tenang. Ini pemberitaannya dimasak. Gampang. Yang 10 juta kita dilionnya, yang lainnya 5 miliar kita bagi-bagi. Kata wartawan, Pak, tapi kan ini pemberitaannya ini 5 juta. Tapi nanti 10 juta, semuanya kebagian. Jadi jahatan mana? Orang yang pintar dengan orang yang awam. Jahatan orang yang pintar. Maka orang yang jujur tidak mengenal mana orang yang pintar dan mana orang yang awam. Orang yang jujur hatinya bersih, berpaut terus dengan Allah, maka itu harta yang berlebih, harta yang senantiasa selalu jadi kebanggaan kita. Jadi orang-orang muslim, hamba Allah, pilihan Allah. Jangan pernah mengeluh, terus pancarkan kebaikan kita, hati kita terus. Apabila jauh dengan Allah, dekatkan lagi. Apabila tidak ingat, ingatkan lagi. Apabila tidak mau bersyukur lagi. Apabila tidak kuat, curhat sama Pak Kiai Rifai, curhat sama Mama Haji Kardi,
curhat sama Pak Amir gitu. Jangan sampai dipendam dengan sendirinya, dipendam dewek, orang kuat akhirnya stres gitu. Jadi kesimpulannya adalah pancaran hati akan menimbulkan sebuah efek buat diri kita sendiri, yaitu kebaikan sepanjang zaman. Kebaikan menurut Allah, kebaikan menurut manusia, kebaikan juga luahan keberkahan buat dirinya. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Faman kafara faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orangnya yang bersyukur atas karunia yang Allah berikan, maka hakikatnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.